kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Saudara-saudari, tuntunan berdoa pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 136, dalam hal ini ayat yang pertama, ayat yang keempat, ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-25. Demikianlah perkataan daripada firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudari yang terkasih, kita hidup di masa yang serba tidak menentu dan juga sangat sulit hari-hari ini. Agar kita dapat bertahan dan sekaligus mampu untuk bertindak mengatasi setiap kesulitan hidup, dalam arti kita mampu untuk mengatasi setiap tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita, yang berarti kita hidup di dalam kemenangan, maka kita perlu hari demi hari semakin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Sebab umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Mazmur 136 yang barukan saja kita mendengarkan pembacaannya, mengajarkan kepada kita akan 3 sifat Tuhan yang perlu kita kenal, agar kita tetap kuat dan berkemenangan di masa-masa sukar seperti yang hari-hari ini kita hadapi. Sifat pertama adalah kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Hal ini dinyatakan dengan jelas di ayat yang pertama, yang kemudian diulangi di sepanjang Mazmur 136, yaitu bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setia atau hesed dalam bahasa Ibrani, bahasa asli daripada firman Tuhan, berarti Tuhan tidak berkewajiban untuk mengasihi kita. Tetapi Ia tetap memutuskan untuk mengasihi kita, bahkan mengasihi kita untuk selama-lamanya. Sifat kedua adalah Tuhan berkuasa dan berkenan, bahkan suka melakukan keajaiban bagi para umatnya. Hal ini ditegaskan pada ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Berdasarkan janji firman Tuhan itu sebabnya saya mendorong saudara-saudari untuk berdoa dengan penuh keyakinan, penuh dengan kepercayaan akan terjadinya mujizat Tuhan di dalam hidup Anda sebagai jawaban daripada doa-doa Anda. Sifat yang ketiga adalah Tuhan tidak pernah melupakan umatnya yang tengah berjuang mengatasi kesulitan hidup mereka. Ayat yang ke-23 menegaskan hal ini yang berbunyi, Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita.
Mengapa Tuhan mengingat kita sebagai umat-Nya? Pertama, untuk melepaskan kita dari setiap kesulitan hidup dan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan seperti yang Ia janjikan di ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Saudara-saudari, oleh karena kasih setia Tuhan yang tetap untuk selama-lamanya dan juga karena Dia berkuasa dan berkenan untuk membuat mujizat bagi kita, serta Dia juga tidak pernah melupakan kita. Karena itu, janganlah Anda ragu-ragu untuk berdoa dengan sungguh-sungguh meminta pertolongan Tuhan pada siang hari ini. Saudara-saudari, marilah kita menyiapkan hati untuk kita menaikkan doa-doa kita. Mazmur 136 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan Yesus, Engkau sesungguhnya tidak berkewajiban untuk mengasihi kami. Tetapi sesungguhnya dalam kasih sayang-Mu yang besar, Engkau memutuskan untuk mengasihi kami, bahkan dengan kasih yang kekal. Bahkan Engkau mengasihi kami turun-temurun untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, di tengah pergumulan hidup yang sangat berat yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami meminta kepada-Mu agar Engkau senantiasa mengingatkan kami bahwa kami masih memiliki Tuhan, memiliki Engkau yang tetap mengasihi kami apa adanya, sehingga jiwa kami yang telah menjadi lelah beroleh kekuatan kembali, beroleh penghiburan untuk kami tetap melangkah penuh iman dalam menghadapi setiap badai kehidupan yang kami alami hari-hari ini. Karena kami tahu Engkau ada di sebelah kami untuk menuntun dan melindungi serta menolong kami, karena Engkau sangat mengasihi kami. Saudara-saudari, berdoalah agar Tuhan memberikan penghiburan dan meneguhkan kembali iman dan pengharapan Anda. Silakan Anda berdoa secara pribadi.
Mazmur 136 ayat yang keempat. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan Yesus, kami mengaku bahwa acap kali kami terlalu fokus pada besarnya pergumulan kami. Acap kami fokus perhatian kami tertuju kepada kelemahan-kelemahan pada diri kami, tertuju kepada ketidakmampuan kami, sehingga kami seringkali lupa bahwa kami memiliki Engkau, Tuhan yang Maha Kuasa, yang berkenan dan mampu melepaskan kami dari setiap pergumulan hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan Yesus, dan berikanlah pertolongan-Mu Tuhan, agar kami tidak menjadi tawar hati, tetapi mampu menguatkan kembali iman percaya kami kepadamu, yang sesungguhnya sangat berkuasa dan sangat ingin dan berkenan untuk menolong setiap daripada kami. Saudara-saudari, silakan Anda berdoa untuk menyerahkan kekhawatiran Anda, setiap ketakutan Anda, setiap beban-beban dalam pikiran dan hati Anda kepada Tuhan Yesus yang berkuasa dan berkenan untuk menolong Anda. Silakan Anda berdoa secara pribadi. Mazmur 136 ayat yang ke-23. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan Yesus, di tengah-tengah keterpurukan kami, seringkali kami berpikir bahwa Engkau telah melupakan kami, bahwa Engkau telah meninggalkan kami dan tidak lagi bersama-sama dengan kami di dalam menghadapi pergumulan kehidupan kami. Tetapi sesungguhnya Tuhan, Engkau tengah berada di sisi kami. Engkau tengah berada di dalam setiap perkara yang kami hadapi. Engkau mendampingi kami untuk menghadapi badai hidup yang kian lama kian keras ini Tuhan. Kami merasakan tangan-Mu dengan setia, memegang tangan kami dengan teguh, untuk menuntun kami melewati badai dengan selamat. Tangan-Mu tengah mengangkat kami Tuhan. Sesungguhnya tangan-Mu tengah mengangkat kami dari keterpurukan ini. Sesungguhnya Engkau tengah membukakan jalan-jalan kami.
Ya Tuhan Yesus, sungguh Engkau tidak pernah melupakan kami. Saudara-saudari, silakan Anda berdoa agar Tuhan memberikan jalan keluar, agar Tuhan membukakan jalan bagi Anda, membukakan pintu yang tertutup bagi Anda, sehingga Anda dapat keluar dari kesulitan hidup Anda, sehingga Anda mendapatkan solusi dari setiap pergumulan dan kebutuhan hidup Anda. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah melupakan Anda. Silakan Anda berdoa secara pribadi. Mazmur 136 ayat yang ke-24. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan Yesus, Engkau berjanji dalam firman-Mu yang barusan kami dengar, bahwa Engkau berkuasa dan berkenan melepaskan kami dari setiap lawan-lawan kami. Entah lawan itu berupa sakit penyakit, entah lawan itu berupa kebutuhan-kebutuhan hidup kami, entah lawan itu berupa persoalan-persoalan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Apapun bentuk lawan kami ya Tuhan, Engkau berkuasa dan Engkau pasti melepaskan kami dari semua para lawan kami ini, dan Engkau memberikan kemenangan. Karena tidak mungkin Engkau tidak menepati janji-Mu yang barusan kami dengar ini Tuhan. Dan setiap janji-Mu, termasuk yang barusan kami dengar, itu adalah ya dan amin. Dan Engkau tidak akan pernah membiarkan satu pun dari firman-Mu, satu pun dari janji-Mu itu menjadi gugur. Tetapi Engkau menepati setiap janji, setiap firman-Mu ya Tuhan. Saudara-saudari, silakan Anda mendoakan janji-janji Tuhan yang pernah Anda terima atau yang pernah Anda ketahui. Yesaya 53 ayat yang kelima. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Anda bisa mendoakan ini. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Silakan Anda juga bisa mendoakan janji firman Tuhan ini. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini pun Anda dapat doakan dengan penuh iman, sehingga Anda beroleh kekuatan di dalam menghadapi pergumulan hidup Anda.
Silakan Anda berdoa secara pribadi dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan pasti memenuhi setiap janji-janjinya bagi diri Anda. Mazmur 136 ayat yang ke-25. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan Yesus, Engkau bukanlah Tuhan yang alpa. Engkau bukanlah Tuhan yang lalai. Sebaliknya, Engkau adalah Tuhan yang selalu ingat untuk menyediakan seluruh kebutuhan-kebutuhan dari setiap anak-anak-Mu. Sesulit apapun kondisi yang kami tengah hadapi, Engkau selalu memiliki cara untuk menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kami tepat pada waktunya. Engkaulah yang menggenggam hidup kami. Engkau pula lah yang menggenggam masa depan kami. Itu sebabnya kami menjadi tenang, penuh dengan damai, karena kami menyadari bahwa di tangan-Mu lah hidup kami, di tangan-Mu lah masa depan kami. Dan kami percaya pada akhirnya kami akan baik-baik saja. Dan kami akan menikmati kemenangan demi kemenangan yang daripada-Mu. Saudara-saudari, silakan Anda berdoa agar Tuhan menyediakan apa yang Anda butuhkan. Baik kebutuhan untuk rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, studi, kesehatan Anda, atau apapun yang menjadi kebutuhan Anda saat ini. Doakan pula bagi mereka yang Anda ketahui sedang di dalam kebutuhan, agar Tuhan juga menyediakan kepada mereka apa yang mereka perlukan. Silakan Anda berdoa secara pribadi.
Tuhan Yesus, oleh karena kasih setiamu yang kekal, Engkau berkenan mendengarkan setiap seruan doa kami. Kami percaya kami akan melihat keajaiban demi keajaiban terjadi dalam hidup kami. Sebagai responmu, sebagai jawabanmu atas doa-doa dan permohonan kami. Bahkan setiap kebutuhan-kebutuhan yang kami doakan, kami percaya Engkau tengah menyediakannya bagi kami sesuai dengan janji yang Engkau ucapkan pada firman-Mu. Kami juga membawa bangsa kami ke hadapan-Mu Tuhan di dalam doa, agar Engkau memberikan perlindungan-Mu atas bangsa kami dari pandemi yang berkepanjangan ini. Dan Engkau berkuasa, dan kami percaya Engkau juga berkenan untuk meluputkan bangsa kami dari pandemi dalam gelombang yang ketiga. Kami percaya kami tidak akan mengalaminya, karena Engkau yang meluputkan kami Tuhan. Luputkan pula bangsa kami dari potensi berbagai macam bencana alam. Bahkan di tengah kesulitan akibat pandemi, pulihkanlah Tuhan perekonomian bangsa kami. Serta lindungilah bangsa kami dari berbagai macam intoleransi dan potensi-potensi yang dapat memecah belah bangsa kami. Sehingga NKRI tetaplah utuh, tetaplah sejahtera, oleh karena pertolongan dan pembelaan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi kota di mana kami masing-masing bertempat tinggal, agar Engkau memberkati dengan keamanan, Engkau memberkati dengan kesejahteraan, agar anak-anak kami dapat bersekolah tatap muka dengan aman dan lancar ya Tuhan. Saudara-saudari, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Bapa Surgawi memberkati kita dengan pemeliharaan, dengan kemujurannya yang berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan kuasa, dengan hikmat-Nya, dan Roh-Nya yang kudus memberkati kita dengan penghiburannya, sehingga kita tidak akan pernah berputus asa, tetapi penuh dengan iman, penuh dengan pengharapan yang teguh. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima berkat-berkat-Mu ya Tuhan, dan kami menaikkan semua permohonan kami. Amin.